Subhanallah. Terima kasih karena kamu sudah sampai di sini. Terima kasih karena di antara begitu banyak suara di dunia ini, hatimu memilih berhenti sejenak dan mendengarkan. Tidak semua orang dipertemukan dengan pesan seperti ini. Dan tidak semua yang menonton benar-benar hadir dengan batinnya. Jika kamu membaca atau mendengar bagian ini dengan perasaan yang terasa berbeda dari biasanya, mungkin memang ada sesuatu yang sedang Allah ketuk di dalam dirimu. Banyak orang mengira tahajud hanya tentang bangun malam, tentang melawan kantuk, tentang rakaat yang panjang dan doa yang terdengar indah. Padahal, tahajud yang benar-benar sampai ke langit seringkali tidak ditandai dengan hal-hal besar. Ia justru hadir lewat perubahan yang sangat halus. Begitu halus, sampai pemiliknya sendiri sering tidak sadar. Malam-malam tertentu, ada jiwa yang terbangun bukan karena alarm, bukan karena kebiasaan, tapi karena hati yang digerakkan. Ia duduk dalam sunyi, menundukkan kepala, dan di saat itulah percakapan yang paling jujur dimulai. Bukan percakapan dengan kata-kata yang rapi, tapi percakapan antara hamba dan Tuhannya, tanpa topeng, tanpa peran. Tahajud yang diangkat langit hampir selalu diawali dengan satu tanda yang sama. Tanda pertama ini tidak terlihat oleh orang lain, tapi sangat terasa oleh diri sendiri. Hati menjadi lebih lembut, bukan lembut yang dibuat-buat, bukan lembut karena ingin dipandang baik, tapi lembut yang muncul tiba-tiba. Hati yang dulu keras, kini mudah tersentuh. Hati yang dulu sibuk menuntut, kini lebih sering merenung. Orang yang mengalami tanda ini sering bingung. Ia merasa dirinya sama saja. Hidupnya masih penuh masalah. Doanya belum juga terwujud seperti yang ia harapkan. Tapi ada satu hal yang berubah. Cara ia memandang hidup tidak lagi sama. Cara ia memandang dirinya sendiri menjadi lebih jujur. Ia mulai mudah merasa bersalah pada hal-hal kecil. Bukan karena takut pada manusia, tapi karena hatinya terasa lebih peka. Kalimat yang dulu mudah ia ucapkan, kini terasa berat. Sikap yang dulu ia anggap biasa, kini mengganggu nurani. Ini bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan ruang batin. Langit tidak selalu menjawab doa dengan memberi. Kadang langit menjawab doa dengan mengubah. Dan perubahan pertama yang Allah lakukan hampir selalu terjadi di dalam hati. Tahajud yang mulai diangkat langit juga membawa perubahan dalam cara seseorang berdoa. Ia tidak lagi sibuk merangkai kalimat panjang. Ia tidak lagi berusaha terdengar indah. Ada malam-malam di mana ia hanya diam lama dalam sujud. Tidak tahu harus berkata apa. Tidak tahu harus meminta apa. Tapi justru disitulah doa paling jujur mengalir. Air mata jatuh tanpa rencana. Dada terasa penuh tanpa sebab yang jelas. Seolah ada beban lama yang selama ini dipendam, perlahan dilepaskan. Pada titik itu, doa tidak lagi menjadi daftar permintaan. Doa berubah menjadi pengakuan bahwa diri ini lemah dan sangat membutuhkan Allah. Orang-orang yang tahajudnya sudah mulai diangkat ke langit sering mengalami momen ini. Mereka merasa doanya sederhana, bahkan terkesan pendek, tapi efeknya panjang. Hatinya terasa lebih lapang setelahnya. Pikirannya lebih jernih, dadanya tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Dan yang menarik, mereka tidak selalu menyadari bahwa ini adalah jawaban. Mereka mengira ini hanya perasaan sesaat. Padahal inilah salah satu bentuk ijabah yang paling halus. Di antara banyak penonton yang merasakan getaran lembut di bagian ini, ada yang memilih menuliskannya dengan angka 77. Bukan sebagai simbol apapun, hanya sebagai cara sederhana untuk mengakui bahwa hatinya ikut tersentuh dan ingin menyalurkan energi positif yang sedang ia rasakan. Tahajud yang diangkat langit juga mengubah cara seseorang memandang waktu. Ia tidak lagi gelisah menunggu hasil. Ia tidak lagi terburu-buru ingin melihat perubahan besar. Ada rasa percaya yang tumbuh perlahan. Percaya bahwa Allah tidak pernah terlambat. Percaya bahwa apa yang ditahan hari ini bisa jadi perlindungan untuk esok hari. Ini adalah tanda berikutnya yang akan dibahas lebih dalam nanti. Sebuah fase ketika hati berhenti mendesak langit dan mulai bersandar sepenuhnya. Bukan karena lelah berharap,
tapi karena yakin pada kebijaksanaan Allah. Narasi ini memang mengalir pelan, seperti tahajud itu sendiri, tidak berisik, tidak tergesa. Tapi jika kamu mengikutinya dengan hati yang terbuka, kamu akan menyadari bahwa setiap bagiannya saling terhubung. Apa yang kamu rasakan sekarang akan menemukan penjelasannya di bagian selanjutnya. Karena tahajud yang diangkat langit bukan tentang satu malam. Ia adalah perjalanan. Perjalanan yang dimulai dari hati yang dilembutkan, lalu dilanjutkan dengan jiwa yang dikuatkan, hingga akhirnya melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Jika sampai di titik ini hatimu terasa hangat, atau dadamu terasa sedikit lebih ringan, simpan perasaan itu baik-baik. Bisa jadi, ini bukan sekadar konten yang kamu dengar. Bisa jadi, ini adalah pengingat yang Allah kirim tepat pada waktunya. Dan perjalanan ini belum selesai. Bagian berikutnya akan membawa kita lebih dalam, ke perubahan-perubahan halus dalam hidup yang sering tidak disadari, tapi justru menjadi tanda bahwa tahajud seseorang benar-benar sedang diperhatikan oleh langit. Bagian kedua ini adalah kelanjutan yang tidak terpisah dari bagian pertama. Jika pada bagian awal kita berbicara tentang hati yang dilembutkan, maka di bagian ini kita akan masuk ke fase yang lebih dalam. Fase ketika perubahan tidak lagi hanya terasa di dalam, tetapi mulai memengaruhi cara seseorang berjalan di dunia. Terima kasih karena masih bertahan di sini. Tidak semua orang sanggup mengikuti alur yang tenang seperti ini. Ada yang butuh suara keras, ada yang butuh janji cepat. Tapi jika kamu masih menyimak dengan batin yang terbuka, bisa jadi memang ada sesuatu yang sedang Allah susun perlahan dalam hidupmu. Salah satu tanda kuat bahwa tahajud seseorang mulai diangkat ke langit adalah ketika hidupnya terasa diperlambat. Bukan dihentikan. Bukan dipersulit, tapi diperlambat. Dulu, mungkin kamu termasuk orang yang gelisah menunggu jawaban. Gelisah menunggu perubahan. Gelisah melihat doa-doa yang belum juga terwujud. Setiap selesai tahajud, hatimu seperti bertanya, kapan? Kapan aku melihat hasilnya? Kapan hidupku berubah? Kapan pintu itu terbuka? Namun perlahan, sesuatu bergeser. Tanpa kamu sadari, kegelisahan itu melemah. Bukan karena harapanmu mati, tapi karena keyakinanmu tumbuh. Kamu tidak lagi menagih. Kamu tidak lagi memaksa. Kamu mulai percaya bahwa jika Allah menunda, itu bukan karena lupa, tapi karena sedang menjaga. Ini adalah ciri yang sangat halus. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketenangan menunggu adalah salah satu bentuk ijabah. Langit sedang mengajarkan sabar yang bukan sekadar menahan, tapi sabar yang disertai rasa aman. Orang yang tahajudnya diangkat ke langit akan sampai pada titik di mana ia tidak lagi sibuk mengatur bagaimana doanya harus dijawab. Ia mulai fokus pada bagaimana dirinya harus tetap lurus di jalan yang sedang ditempuh. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang sampai, tapi tentang siapa dirinya ketika berjalan. Lalu datang ciri berikutnya, ciri yang sering disalahpahami sebagai kegagalan. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, bahkan terkadang terasa lebih berat dari sebelumnya. Tapi ada satu perbedaan besar. Masalah itu tidak lagi meruntuhkan iman. Ada kesedihan, tapi tidak putus asa. Ada tangis, tapi tidak menyalahkan Allah. Ada lelah, tapi tidak ingin berhenti mendekat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa tahajud sedang bekerja di lapisan terdalam jiwa. Allah tidak selalu mengangkat beban dari pundak hambanya. Kadang Allah justru menguatkan pundak itu agar mampu memikul lebih banyak tanpa patah. Pada fase ini, seseorang mulai memahami bahwa ujian bukan tanda doa ditolak. Justru seringkali ujian adalah bukti bahwa doa sedang diproses. Karena tidak semua jawaban datang dalam bentuk kesenangan. Sebagian datang dalam bentuk keteguhan. Orang yang sampai di titik ini biasanya mulai merasakan perubahan dalam cara ia memandang takdir. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku?" Ia mulai bertanya, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku?" Pertanyaan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Ia menggeser posisi jiwa dari korban menjadi pembelajar, dari penuntut menjadi penerima, dari gelisah menjadi tenang.
Tahajud yang diangkat langit juga membuat seseorang lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia mulai melihat kekurangannya tanpa ingin membela diri. Ia tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan. Ia berani mengakui bahwa ada bagian dari dirinya yang memang perlu diperbaiki. Dan yang menarik, keinginan untuk berubah ini muncul tanpa paksaan. Tidak ada tekanan dari luar. Tidak ada tuntutan dari siapapun. Dorongan itu datang dari dalam, seolah ada suara lembut yang terus mengingatkan. Ini adalah fase ketika iman tidak lagi hanya berada di lisan, tapi mulai menetap di sikap. Orang lain mungkin tidak melihat perubahan besar, tapi kamu merasakannya. Cara berpikirmu berbeda, cara merespons hidup tidak lagi sama. Pada titik ini, banyak orang mulai merasakan kesendirian yang aneh. Bukan kesepian, tapi jarak. Jarak dengan kebiasaan lama, jarak dengan obrolan yang tidak perlu, jarak dengan hal-hal yang dulu terasa menyenangkan, tapi kini terasa kosong. Ini bukan tanda kamu menjauh dari dunia. Ini tanda bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat. Ada proses pemurnian yang tidak bisa dilakukan dalam keramaian batin. Di tengah proses ini, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang tidak selalu disertai kebahagiaan, tapi selalu disertai rasa cukup. Kamu tidak merasa memiliki segalanya, tapi juga tidak merasa kehilangan arah. Jika kamu merasakan bagian ini, kamu tidak sendirian. Banyak jiwa yang sedang berjalan di jalur yang sama, meski tidak saling mengenal. Dan seringkali, mereka memilih menandai perasaan ini dengan menuliskan 77, sebagai pengingat sunyi bahwa ada energi baik yang ingin dijaga di dalam diri. Tahajud yang diangkat langit memang tidak selalu membawa keajaiban yang terlihat. Ia lebih sering membawa perubahan yang dirasakan. Dan perubahan itu biasanya baru disadari ketika seseorang menoleh ke belakang dan menyadari, aku sudah sejauh ini, dan aku masih berdiri. Bagian ini adalah jembatan. Jembatan antara hati yang dilembutkan dan jiwa yang benar-benar diserahkan. Karena setelah seseorang mampu tenang dalam menunggu dan kuat dalam ujian, akan datang fase yang lebih dalam lagi. Fase ketika niat menjadi semakin bersih. Ketika kebaikan tidak lagi ingin ditonton. Ketika kesendirian justru terasa sebagai teman. Dan disitulah ciri-ciri paling dalam akan mulai tampak. Itulah yang akan kita masuki di bagian berikutnya. Sebuah fase yang sangat sunyi, sangat pribadi, dan tidak semua orang sampai ke sana. Tapi jika kamu masih mengikuti alur ini dengan hati yang hidup, bisa jadi perjalananmu memang sedang diarahkan ke titik itu. Bagian ketiga ini adalah penutup dari perjalanan yang sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk tergesa. Jika bagian pertama adalah tentang hati yang dilembutkan, dan bagian kedua tentang jiwa yang dikuatkan, maka bagian ini adalah tentang penyerahan yang paling dalam. Sebuah fase yang tidak banyak dibicarakan, karena terlalu sunyi untuk dijelaskan, dan terlalu pribadi untuk dipamerkan. Terima kasih karena masih bertahan sampai di sini. Ada perjalanan batin yang tidak bisa dipaksakan. Jika kamu masih mengikuti alurnya, berarti jiwamu sedang benar-benar hadir. Dan kehadiran seperti inilah yang sering kali menjadi pintu bagi Allah untuk bekerja dengan cara yang paling lembut. Ciri terakhir dari tahajud yang sudah diangkat langit adalah perubahan niat yang nyaris tidak disadari. Pada fase ini, seseorang tidak lagi sibuk memikirkan hasil. Ia tidak lagi menghitung apa yang akan ia dapatkan. Bahkan kadang ia lupa apa yang dulu ia minta. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk tetap dekat. Ia bangun malam bukan karena ingin sesuatu, tapi karena merasa ada yang kurang jika tidak hadir. Ada rasa kosong yang aneh ketika satu malam terlewat tanpa sujud. Bukan rasa bersalah yang menekan, tapi rasa rindu yang tenang. Ini adalah ciri yang sangat halus. Banyak orang tidak menyadari bahwa rindu kepada Allah adalah tanda paling jujur bahwa hubungan batin sedang hidup. Pada titik ini, tahajud bukan lagi ritual. Ia telah menjadi kebutuhan jiwa. Orang yang sampai pada fase ini juga mengalami perubahan besar dalam cara ia memandang amal. Ia tidak lagi ingin terlihat baik. Ia tidak lagi mencari pengakuan. Bahkan pujian justru terasa berat di dada.
Ia mulai menyukai kebaikan yang tidak diketahui siapapun. Ada kepuasan yang berbeda ketika melakukan sesuatu hanya karena Allah. Kepuasan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Seolah ada kedamaian yang mengalir pelan, menenangkan bagian diri yang selama ini lelah. Tahajud yang diangkat langit sering melahirkan sikap seperti ini. Sikap yang tenang, tidak reaktif, tidak mudah tersinggung. Bukan karena tidak peduli, tapi karena hatinya tidak lagi bergantung pada penilaian manusia. Pada fase ini, seseorang juga mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi memusuhi masa lalu. Ia tidak lagi membenci kesalahan yang pernah terjadi. Ia melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan yang Allah susun dengan sangat rapi. Ada penerimaan yang tumbuh, bukan penerimaan yang pasrah tanpa usaha, tapi penerimaan yang disertai keyakinan bahwa setiap langkah, termasuk yang paling gelap, tetap berada dalam pengawasan Allah. Dan inilah ciri yang paling dalam, yang jarang sekali dibahas. Orang yang tahajudnya diangkat langit akan merasakan kehadiran Allah dalam kesendirian. Bukan dalam bentuk yang bisa dilihat atau didengar, tapi dalam rasa yang sulit dijelaskan. Ia bisa duduk sendirian, dalam sunyi, tanpa distraksi, dan tidak merasa sepi. Ada rasa ditemani, ada rasa aman, ada ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Ini bukan imajinasi, ini adalah rasa yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah lama dilatih untuk jujur dalam sujud. Pada titik ini, hidup mungkin masih sama di mata orang lain. Masalah masih ada, tanggung jawab masih berjalan. Dunia tidak tiba-tiba berubah, tapi dunia di dalam dirinya telah berbeda. Ia tidak lagi mudah goyah, tidak lagi mudah iri, tidak lagi mudah merasa tertinggal. Karena ia tahu, apa yang menjadi bagiannya tidak akan tertukar, dan apa yang tertunda tidak akan sia-sia. Orang seperti ini biasanya jarang bicara tentang doanya. Ia tidak suka membandingkan prosesnya dengan orang lain. Ia berjalan pelan, tapi mantap. Ia tahu kemana ia kembali, meski tidak selalu tahu kemana ia sedang dibawa. Tahajud yang diangkat langit juga membuat seseorang lebih peka terhadap sesama. Bukan peka yang ingin menolong semua orang, tapi peka dalam menjaga hati agar tidak melukai. Ia lebih berhati-hati dalam kata, lebih lembut dalam menilai, lebih luas dalam memaafkan. Ini bukan karena ia merasa lebih baik. Justru karena ia merasa dirinya masih sangat butuh rahmat Allah. Dan perasaan butuh inilah yang menjaga hatinya tetap rendah. Pada fase ini, doa-doa tidak lagi terdengar seperti permintaan panjang. Kadang hanya satu kalimat, kadang hanya satu nama, Allah yang diulang pelan. Tapi setiap ucapannya mengandung kepasrahan yang utuh. Dan disinilah sering terjadi kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira bahwa jika doa belum terkabul secara lahiriah, berarti belum diangkat. Padahal, tahajud yang sudah diangkat langit seringkali menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang diminta. Ia menghasilkan jiwa yang tenang. Ia menghasilkan hati yang lapang. Ia menghasilkan keyakinan yang tidak mudah runtuh. Dan semua itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Jika kamu membaca bagian ini dengan perasaan yang sulit dijelaskan, mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi, kamu sedang berada di salah satu titik dari perjalanan ini. Tidak harus di akhir, tidak harus sempurna, cukup berada di jalurnya. Banyak orang yang merasakan getaran lembut di bagian ini memilih menuliskan angka 77. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai simbol mistis, tapi sebagai pengakuan sunyi bahwa hatinya ingin tetap dijaga dalam keadaan seperti ini. Tenang, hadir, bersandar. Tahajud yang diangkat langit tidak menjadikan seseorang istimewa di mata manusia, tapi ia menjadikan seseorang tenang di hadapan Allah. Dan ketenangan seperti itu adalah karunia yang tidak semua orang miliki. Jika suatu hari nanti kamu merasa hidupmu biasa saja, tapi hatimu tidak lagi ribut, ingatlah bahwa bisa jadi itulah jawaban dari doa-doa malammu. Jika kamu merasa tidak mendapatkan apa yang kamu minta,
tapi kamu mendapatkan diri yang lebih kuat dan lebih jujur. Ingatlah bahwa bisa jadi Allah memberimu sesuatu yang lebih kamu butuhkan. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia akan terus berjalan, selama hati masih mau sujud, selama jiwa masih mau kembali. Dan semoga, di setiap langkahnya, tahajudmu benar-benar sampai ke langit, dalam bentuk yang paling indah menurut Allah, meski tidak selalu sesuai dengan bayanganmu.